Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan melanjutkan mengenai pemeriksaan ginjal dengan parameter non-protein nitrogen. Nah, sebelumnya saya akan mereview kembali ini kemarin ya mengenai NPN, bahwa NPN itu adalah senyawa yang memiliki unsur nitrogen namun bukan protein. Ya. NPN kemarin pembahasan sebelumnya bahwa dia merupakan hasil katabolisme atau perombakan dari protein dan asam nukleat. Nah, NPN ini diekskresikan di ginjal dan digunakan untuk mengevaluasi fungsi ginjal. Kemudian kita lihat bagaimana metabolismenya. Nah, protein tadi di pembahasan sebelumnya bahwa protein sederhana itu seperti albumin, globulin. Nah, ini kalau untuk parameter ini untuk pemeriksaan protein total, ada protein konjugasi seperti lipoprotein ya yang dibahas di kolesterol, LDL, HDL. Kemudian ada non protein nitrogen, ada asam nukleat. Kalau di RNA itu diregulasi di materi genetik ya, biologi molekuler. Nah, ini ada 4 protein yang merupakan NPN, ada ureum, asam urat, kreatinin, amonia, asam amino juga sebenarnya termasuk gitu ya. Nah, ini di komponennya nih ada urea. Ini ada 40 sampai 50% dari total NPN. Ini paling banyak ini urea. Ya, kemudian yang terkonsentrasi di urin ini ya, ini ada sekitar 86%. Sementara asam amino itu 25, dia tidak terkonsentrasi di urin. Ya, tapi di plasma ini paling banyak. Di darah ini ada sekitar 25. Cuman pemeriksaannya tidak bisa menggunakan spektrofotometri UV kalau untuk asam amino. Jadi ada alat khusus tertentu yang memang untuk mengidentifikasinya. Kemudian asam urat, ya, asam urat. Kemudian itu ada sekitar 10 dan 1,7% itu terkonsentrasi di urin, sangat kecil. Jadi memang bagusnya di pemeriksaannya melalui plasma darah. Kreatinin ini 5, tidak beda jauh sebenarnya dengan di urin. Makanya tapi kan bisa digunakan untuk kreatinin clearance, untuk menggunakan sampel urin itu bisa untuk bersihan kreatinin ya urinnya. Kemudian ada kreatin ya. Kalau kreatin ini tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu bermakna gitu ya. Kemudian ada amonia. Amonia ini di urin karena tapi ini agak susah karena kan nanti ini buangannya seperti gas gitu ya. Kalau terlalu terlalu lama misalnya pemeriksaannya ini akan berubah ke menguap seperti itu. Kemudian parameter yang akan dibahas pada hari ini, kita akan bahas dulu mengenai ureum atau urea. Ya, mungkin paling sering disebut dengan BUN ya atau blood urea nitrogen. Ya, paling sering disebut BUN, blood urea nitrogen untuk ureum ini. Nah, NPN yang paling banyak dalam serum. Disintesisnya ini di hati, merupakan hasil dari katabolisme protein asam amino yang menghasilkan amonia. Amonia ini bersifat racun sehingga memang nanti dikonversi urea di hati melalui siklus urea, nanti hasilnya berupa urea. Kemudian difiltrasi di glomerulus, kemudian disekresikan di urin. Maka di urin itu paling besar, konsentrasinya sekitar 40 sampai 50%. Sebagian kecil reabsorpsi di tubulus ginjal atau diabsorpsi ke tubuh lagi untuk di metabolisme lagi. Nah, ini untuk siklus ureanya ya. Ini ada ini bentuk dari bagaimana ekskresi dari urinari ya. Kemudian ini siklus urea.
Di sini ada protein interseluler, kemudian menghasilkan asam amino, ya. Kemudian di sini ada menghasilkan amonia nih NH4 masuk ke dalam dengan bantuan karbamyl fosfat enzim ya, ini akan membentuk siklus urea. Nah ini bentuk urea nitrogen, ekskresi produk nanti hasilnya ke urin. Reabsorpsi akan semakin berkurang jika urin encer dan sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya reabsorpsi atau penyerapan dari urea ini kecil, maka urinnya jika urin encer dan sebaliknya. Jadi kalau reabsorpsinya tinggi, maka urinnya akan pekat. Konsentrasi urea atau urin dalam plasma tergantung pada satu konsumsi makanan atau asupan makanan ya yang memiliki protein yang tinggi atau rendah tingginya protein dalam makanan yang kita konsumsi. Kemudian juga kecepatan metabolisme protein ini nanti ada hubungannya sebenarnya dengan penyakit liver. Menurun apabila dia memiliki kelainan liver atau penyakit liver. Kemudian fungsi ginjal itu sendiri. Nah ini nanti kan ada hubungannya dengan ekskresi urea tadi di sini. Seberapa bagus atau seberapa cepat, seberapa lambat reabsorpsinya. Nah ini akan mempengaruhi konsentrasi urin di plasma. Tujuan pemeriksaan ureum atau urea ini satu untuk mengevaluasi fal ginjal atau fungsi ginjal. Memastikan ginjal masih berfungsi atau tidak, atau bekerja normal atau tidak. Memastikan apakah penyakit ginjal yang diderita semakin parah atau tidak, mengevaluasi pengobatan terhadap fungsi ginjal, status hidrasi atau dehidrasi ya, termasuk dehidrasi ringan, berat atau misalnya middle ya, tengah-tengah. Mengevaluasi dialisis pada saat cuci darah ini biasanya untuk penderita gagal ginjal ya, yang harus melakukan cuci darah. Nah, sebelum ke pemeriksaan, kita bahas dulu mengenai ya profil dari ureum ya. Nah, ini dalam jurnal tadi ya, ini masih metode. Nah, ureum ini dapat diukur dari bahan pemeriksaan seperti plasma, serum, ataupun urin. Jika bahan plasma harus menghindari apa saja, ada antikoagulan seperti natrium sitrat, natrium fluoride gitu ya. Karena sitrat dan fluoride menghambat enzim urease. Ureum urin dapat dengan mudah terkontaminasi bakteri. Ya. Hal ini, nah kalau misalnya untuk sampel urin bisa disimpan dulu di refrigerator atau di lemari es sebelum diperiksa. Ya. Kemudian kita bahas dulu. Saya ingin profilnya dulu, sebentar ya. Saya cari dulu file mengenai ureum dulu. Mengenai metabolismenya. Ya, ureum ini nanti filenya akan saya share di grup ya. Ini jumlah ureum sudah. Kemudian ini tadi sudah ya, metabolismenya, pembentukannya. Ini ureum adalah produk limbah dari protein dalam siklus urea tadi. Ada yang siklus karbamyl ya, ada juga siklus ornitin ya. Kalau dengan siklus ornitin itu reaksi amonia menjadi urea. Nanti kalian bisa dicek kembali di biokimia mengenai metabolisme urea ya. Ada siklus karbamyl, kemudian ada siklus ornitin ya.
Ini keseimbangan nitrogen tadi sudah dibahas bahwa sekitar 20 sampai 50 mg ya per hari kebutuhannya. Reaksi kimia untuk atau tadi apa produksi ureum itu ada di hati, sedikit terjadi di ginjal. Jadi bukan yang di hati, tapi ada juga yang di ginjal, tapi mungkin lebih banyaknya di hati. Nah ini kenapa dia di hati? Karena fungsinya untuk menetralkan racun. Ya, urea bersifat racun. Jadi racun menetralkan racun seperti itu ya. Nah kalau ada peningkatan urea di dalam darah, itu menandakan adanya masalah pada ginjal. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke metode pemeriksaan. Kita lihat ya. Sebenarnya di sini juga ada, tapi kita akan pakai yang PowerPoint saja ini. Nah ini. Untuk metode pemeriksaan pada ureum. Nah, ada satu yang pertama menggunakan metode enzimatik. Ya, ada yang menggunakan metode enzimatik couple seperti metode urease dan GLDH, metode Berthelot ini dengan menggunakan atau bantuan enzim urease, metode Nessler urease juga. Ini urea kemudian dihidrolisis, kemudian dengan bantuan urease ini akan menghasilkan amonium ya, amonia dan CO3 2+. Kemudian dengan metode kimia dengan metode diasetil monoksil atau dengan metode O-ketaldehid. Nah ini kalau kita pakai metode enzim couple yang tadi ya, urease dan GLDH, urea atau urea oleh urease itu kalau ada ase ujungnya itu disebut enzim. Jadi urea dengan bantuan enzim urease diubah menjadi ion amonium dan CO2. Ion amonium dan ketoglutarat diubah oleh GLDH atau glutamat dehidrogenase. Ini enzim juga GLDH itu. Enzim glutamat dehidrogenase menjadi glutamat. Berkurangnya absorbansi akibat NADH itu menandakan akan menghasilkan NA+ diukur pada panjang gelombang 340. Jadi, nanti akan terukur absorbansinya. Berarti yang ini enzimatik itu menggunakan spektro. Ya, panjang gelombang yang diukurnya itu sekitar atau di angka 340 nanometer. Dengan metode Berthelot ya, ini ureum oleh enzim urease diubah menjadi amonia dan CO2. Amonia yang terbentuk direaksikan dengan hipoklorit membentuk kloramin. Kloramin bereaksi dengan fenol menghasilkan zat warna biru. Ya, ini kolorimetri sebenarnya. Nah, tapi ini udah jarang. Jadi kebanyakan memang menggunakan spektro yang tadi dengan metode enzimatik. Kalau ini masih metode manual, seperti itu ya. Kolorimetri ini fenol diganti dengan ini bisa fenol diganti dengan natrium salisilat. Selanjutnya membentuk indofenol berwarna hijau dengan katalis Na-nitrofluosid. Warna yang terbentuk diukur dengan fotometer. Ini juga fotometer dulu, tapi ada reaksi kimia dulu. Ya, ini lebih ribet sebenarnya. Ini sudah jarang digunakan. Ini digunakan sebelum ada spektro yang otomatis canggih, yang lebih canggih dari ini kan masih menggunakan fotometer biasa, gitu ya. Nah ini reaksi untuk metode Berthelot ya. Urea direaksikan dengan dibantu dengan enzim urease menghasilkan amonia dan CO2. Kemudian amonia yang dihasilkan itu direaksikan dengan asam salisilat dengan bantuan nitrofluosid dan hipoklorit akan menghasilkan 22 dikarboksil indofenol. Ini yang menghasilkan warna ini. Ya. Indofenol yang berwarna ini biru ya. Salisilat itu yang membentuk warna, natrium nitrofluosid itu sebagai katalis. Jadi katalis itu adalah senyawa yang membantu reaksi tanpa ikut bereaksi. Ya. Kemudian menggunakan baper fosfat, ini pH-nya sekitar 7, 0,9 ya, mendekati 7. Reagennya itu berupa dua enzim, yaitu urease. Fungsi dari urease mengubah urea menjadi amonia dan CO2. Kemudian dari reagen B juga, yaitu tadi sodium hipoklorid dan sodium hidroksida. Sodium hipoklorid ini bereaksi dengan amonia membentuk kloramin. Kloramin ini nanti untuk membentukkan fenol itu yang berwarna. Nah, ini standarnya adalah ureanya. Ini pun metode Berthelot ya yang sudah tidak digunakan. Kemudian ada metode Nessler. Nah, ini
Juga ini ya, ureum dan reaksi diubah menjadi amonia dan CO2. Amonia yang terbentuk dirasakan dengan reaksi Nessler. Nah, ini Reagan menggunakan Reagan Nessler, tapi nanti harus menggunakan spektro ujung-ujungnya gitu. Ya. Metode larutan, Nessler membentuk larutan berwarna coklat, warna yang terbentuk diukur dengan spektrofotometri. Nah, ini. Nah, kemudian bagaimana pelaporannya? Nah, karena tadi kan maaf. Jadi untuk pelaporan ureum itu dalam bentuk bun. Ureum dilaporkan sebagai bun atau blood urea nitrogen. Urea atau CO NH2 2 kali mempunyai BM berat molekul 60 sedangkan BMN2 itu 28. Beda. Ya, jadi beda. Jadi memang yang pertama itu kita menghitung keseluruhan dulu, keseluruhan dari ureanya. Nah, kemudian nanti menghitung dari nitrogen ya. Urea kita kan mau menghitung nitrogen ya. Nitrogen menyusun 28/60 berat urea. Maka nanti bunnya itu adalah untuk rumusnya 0,467 dikali ureum yang dihasilkan. Atau kalau kita mau menghitung ureumnya 2,14 dikali bun. Tergantung kita mau cari yang mana. Ya, seperti itu. Jadi kan, tapi kan kita kan mau mencari apabila misalnya di soal, misalnya ada soal-soal kasus diketahuinya itu bunnya, maka tinggal dikalikan dengan 2,14. Kalau misalnya yang dicarinya bunnya ini, biasanya kan ini untuk pemeriksaan. Ya, pemeriksaan kita menghitung dulu ureumnya dulu, baru dikalikan dengan 0,467. Seperti itu. Nah, nilai rujukan ini ureum. Nah, ini dalam bentuk apa ini? Nah, ini kalau untuk dalam bentuk ureumnya, ini serumnya itu 5 sampai 39 mg per desiliter. Ini untuk satuan miligram desiliter. Kalau satuannya milimol per liter itu 2,5 sampai 64. Kalau untuk bun di serum, ya, yang tadi menggunakan rumus yang 0,467 dikali ureum, maka ini rujukannya adalah untuk serum 6,6 sampai 20 mg per desiliter. Urea nitrogen di urin. Nah, ini kalau di urin itu 12 sampai 20 gram per 24 jam. Ya, seperti itu. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama di tahapan pra-analitik sebenarnya tidak ada persiapan khusus ya, cuman memang menghindari sebenarnya mengkonsumsi makanan yang protein tinggi juga kan tidak terlalu sih ya, seperti itu. Tidak terlalu signifikan karena kan ini darah biasanya. Paling banyak untuk ureum ya menghindari saja untuk konsumsi makanan protein yang berlebih gitu. Persiapan sampelnya, nah ini sampel yang keruh itu hindari ya, ikterik dan hemolisis ya untuk sampel serum ya atau plasma. Sampel hendaknya dianalisis dalam beberapa jam setelah dikumpulkan karena urea akan hilang pada aktivitas bakteri atau hendaknya disimpan dalam lemari pendingin. Spesimen pemeriksaan ureum atau urea bisa serum, plasma, plasmanya heparin ya, berarti menggunakan tadi tidak boleh menggunakan apa? Natrium fluorida dan ya tidak boleh menggunakan natrium citrat ataupun fluorida, akan menghambat enzim urease. Jadi boleh plasma, heparin ataupun urin. Kemudian jika plasma, nah yang digunakan maka hindari antikoagulan natrium citrat atau natrium fluoride, bisa menghambat enzim urease. Urea dalam serum stabil 1 hari pada suhu kamar, 6 hari es, 6 bulan jika dibekukan. Nah ini kalau apabila sampelnya urin, maka harus disimpan dulu di lemari es karena gampang terkontaminasi bakteri. Beberapa ini kelainan apabila terdapat kadar urea, misalnya terjadi peningkatan, itu ada kemungkinan azotemia. Ya, ini peningkatan kadar urea dalam plasma. Kemudian uremia, ini keadaan toksik akibat gagal ginjal, sehingga urea tidak dapat diekskresikan dan menumpuk di dalam darah. Nah, artinya bahwa peningkatan kadar urea di serum itu mempengaruhi keseimbangan atau ekskresi urea. Ya, jadi kan harusnya biasanya urea itu kan
ada yang direabsorpsi kembali seperti itu ya. Ada batasan-batasan yang diperbolehkan. Berapa sih miligram yang diperbolehkan di darah, di urin seperti itu. Kalau melebihi ambang batasnya itu ada beberapa kelainan. Penyebab peningkatan ureum ya. Ada kalau misalnya berhubungan dengan praarenal itu jadi bagian sebelum ginjal, misalnya berhubungan dengan ada hubungan jadi misalnya aliran darah ke ginjal gitu ya. Ini jadi sebelum glomerulus biasanya. Ini akan membuat ada kelainan praarenal, gagalnya mekanisme yang bekerja sebelum filtrasi di glomerulus. Karena penurunan aliran darah ke ginjal membuat ureum makin sedikit difiltrasi. Serta diet protein yang terlalu tinggi juga bisa meningkatkan ureum. Kemudian kalau yang berhubungan dengan ginjalnya, ini atau renalnya, ini seperti gagal ginjal, glomerulus nephritis, kemudian ada nekrosis tubular dan penyakit ginjal lainnya. Postrenal seperti ini batu empedu ya, akibat batu ginjal, tumor vesika urinaria, hiperplasia prostat, dan juga ada infeksi traktus urinarius berat. Penyebabnya apa saja? Peningkatan katabolisme protein, ya, demam, gitu ya, seperti itu. Kemudian terjadinya diabetes mellitus, neoplasma, kemudian polisistemia, burns, bakar gitu ya, misalnya luka bakar gitu ya. Peningkatan pencernaan protein, ya, seperti diet protein yang tinggi, gangguan pada gastrointestinal. Kalau penurunan GFR atau penurunan laju filtrasi glomerulus juga itu berpengaruh. Ini terhadap pada prarenalnya. Tadi berhubungan dengan sistem peredaran darah sebelum ke ginjalnya atau setelah ke ginjal. Itu yang prarenal atau postrenal. Bisa juga di ginjal, di glomerulusnya juga bisa. Nah, penyebab penurunan ureum ini penurunan intake protein ya karena diet protein, jadi jarang mengkonsumsi protein. Peningkatan anabolisme tubuh, ya biasanya anak dalam masa pertumbuhan itu ya. Peningkatan ekskresi dan penurunan produksi seperti pada penyakit liver. Itu yang ureum. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita bahas mengenai kreatinin. Oke. Nah, kreatinin, sebentar saya sebentar ya. Saya pause dulu sebentar. Untuk yang kreatinin. Sebentar, kreatinin ya. Ini aja. Nah, kreatinin produk buangan dari metabolisme kreatinin dan kreatinin fosfat. Nah, ini kreatinin ini disintesisnya di otot. Karena memang dia sumber protein bagi otot. Maaf, di hati, tapi dia merupakan sumber protein bagi otot ya. Dari asam amino arginin, glisin, dan metionin itu dihasilkan kreatinin. Kreatinin fosfat. Nah, tapi untuk kreatinin fosfat ini disintesis di otot merupakan sumber energi bagi otot. Nah, contoh nih. Di sini ada kreatinin
Ini ada kreatinin kinase. Maaf, ini kreatinin kinase, ini enzim yang membantu proses pembentukan kreatinin. Ini ada kreatinin kinase, ya. Itu. Di sini ATP, ya, dengan bantuan ADP dibantu dengan bantuan enzim ini akan menghasilkan PCR. Kemudian PCR ini akan menghasilkan kreatinin. Kreatinin akan menghasilkan kreatin. Nah, ini enzim-enzim yang membantu pada proses pembentukan kreatinin. Ada enzim glisin amidinotransferase, ada enzim guanidinosatata metiltransferase, dan ada kreatinin kinase itu sendiri, ya. Ini prosesnya cukup panjang. Ini berhubungan dengan di sini ada asam amino arginin, ya. Kemudian dia bertemu dengan sitosin menghasilkan guanidin. Nah, kemudian ini di hati ini diproduksi. Nah, ini kreatin. Nah, kreatin kalau kemudian ke dalam darah, ini di dalam otot, di dalam otot, kemudian kreatin ini diubah menjadi kreatinin. Ini ada kreatinin fosfat. Ya. Kalau di hati itu kreatinin, maaf. Tadi sebelumnya apa ya? Oh, maaf. Kalau di kreatin di hati, kreatinin fosfat di otot, ya benar. Nah, ini kan di hati dibentuk kreatin. Sementara kalau untuk di hati di otot itu adalah kreatinin fosfat. Nah, kreatinin, pembentukan aneksa kreatinin dengan kecepatan yang konstan berhubungan dengan massa otot. Diekskresikan melalui urin dengan jumlah yang relatif stabil. Kemudian juga ini difiltrasi di glomerulus tapi tidak direabsorpsi, jadi dikeluarkan, tidak diserap kembali ke dalam tubuh. Peningkatan kadar kreatinin plasma terkait dengan penurunan filtrasi glomerulus fungsi ginjal. Ya. Kemudian plasma kreatinin adalah tes yang paling umum untuk digunakan mengevaluasi fungsi ginjal. Jadi selain ureum, kreatinin juga digunakan untuk mengevaluasi fungsi ginjal. Yang mempengaruhi kadar kreatinin, terutama yang peningkatan kadar kreatinin serum, misalnya pada serum, seperti gagal ginjal akut, kronis, shock berkepanjangan, kanker pada usus, pankreas, testis, uterus, prostat, leukemia, dia tinggi daging merah, aktivitas yang tinggi. Pada kadar yang turun, kreatinin serum ini misalnya pada kurangnya asupan nutrisi, misalnya pada yang sakit atau pada kondisi kehamilan, karena memang pada kondisi kehamilan kadang kita agak susah bagi ibu hamil gitu ya, agak susah untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Tidak memerlukan persiapan khusus biasanya untuk kimia darah itu. Sampel yang digunakan bisa sampel serum, plasma heparin, urin. Hindari pemakaian sampel keruh, ikterik, dan hemolisis. Kreatinin stabil di serum atau plasma hingga 1 minggu jika disimpan di lemari es. Nah, sama seperti asam ureum, bahwa kalau sampelnya urin dia akan stabil, harus disimpan di lemari es supaya tidak terkontaminasi bakteri. Oke, nah ini metode pemeriksaan kreatinin, ada metode JAVE. Ini masih metode klasik ya. Prinsipnya di mana kreatinin bereaksi dengan asam pikrat dalam suasana basa membentuk kompleks warna kuning kemerahan orange. Spesimen plasma urin, plasma heparin, serum, dan urin. Nah, ini mempengaruhi kalau kadar bilirubin yang tinggi, sementara dan hemolisis akan menyebabkan hasil rendah palsu. Yang mempengaruhi kadar kreatinin ini pada
metode Java seperti asam askorbat ya, vitamin C, glukosa, asam ketoasid ini bisa dan asam urat bisa meningkatkan kadar kreatinin jika menggunakan metode Java karena perubahan warna yang semakin tua. Ya, urin saja nah, itu dipengaruhi oleh asam askorbat. Jadi vitamin C ini bisa menyebabkan sampel yang pekat. Misalnya sampel urin saja itu bisa pekat dengan pengaruh dari asam askorbat atau vitamin C. Apalagi bilirubin. Nah, bilirubin menurunkan kadar kreatinin. Kalau bilirubin ini menurunkan, kalau tadi asam askorbat meningkatkan. Menurunkan kadar bilirubin, menurunkan kadar kreatinin, si bilirubin ini pada metode JAK atau enzimatik. Nah, asam askorbat juga dapat mengganggu metode enzimatik yang menggunakan enzim peroksidase. Pada pasien yang minum antibiotik cefalosporin bisa meningkatkan kadar kreatinin palsu pada metode JAK. Dopamin, ya, dopamin ini obat penenang gitu kan ya, penenang untuk sistem saraf. Ini juga memberikan peningkatan palsu pada kreatinin, baik metode JAK atau enzimatik. Ini metode pemeriksaan kreatinin untuk yang metode enzimatik. Kreatinin dibantu dengan enzim kreatinin aminohidrolase menghasilkan kreatin. Kreatin dengan bantuan ATP dibantu dengan kreatinin kinase menghasilkan kreatin P dan ADP. ADP yang dihasilkan itu akan bereaksi dengan fosfophenol piruvat dengan bantuan enzim piruvat kinase akan menghasilkan ATP dan piruvat. Nah, piruvat plus NADH dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase akan menghasilkan laktat dan NAD. Nah, ini perbedaan observasi pada waktu yang tetap selama konversi sebanding dengan konsentrasi kreatinin dalam sampel. Nah, ini tidak disebutkan berapa panjang gelombangnya. Kita lihat di sampel yang lain. Ini untuk nilai normal kreatinin ini akan berbeda untuk jenis kelamin, misalnya untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Ya. Kemudian pada urin juga pun memiliki parameter yang berbeda, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya pada sampel plasma laki-laki itu 0,7, kenapa? Karena konsentrasi atau komposisi bidang dari otot laki-laki itu lebih besar, sehingga memang kreatininnya itu yang dihasilkan itu lebih besar. Kreatinin ini, nah makanya biasanya ada persiapan, sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Pada saat waktu melakukan pemeriksaan kreatinin diharuskan atau tidak boleh aktivitas yang berat seperti jogging atau fitness, itu tidak boleh karena akan menyebabkan peningkatan kreatinin dalam otot sehingga memang bisa menyebabkan positif palsu. Jadi tinggi gitu ya. Nah, di urin pun ini kreatinin lebih tinggi karena tadi ada beberapa kreatinin yang dihasilkan di otot sehingga bisa meningkat seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk bersihan kreatinin clearance, ini adalah clearance itu ada suatu zat adalah volume plasma yang melalui ginjal yang dibersihkan dari zat tersebut dalam waktu tertentu. Clearance kreatinin dilaporkan dalam mililiter per menit dan dapat dikoreksi dengan luas permukaan tubuh. Pengukuran clearance kreatinin memberikan informasi mengenai GFR atau glomerulus filtration rate gitu ya. Spesimen berupa urin 24 jam dan kreatinin plasma serum. Nah, ini menghitung kreatinin clearance. Ini ada CCR, clearance kreatinin, kemudian UCR ini. Ini yang clearance kreatinin. Ini yang akan kita ketahui. Mengukur dulu kreatinin urin berapa, kemudian volume urin dalam 24 jam berapa, PCR, kadar kreatinin serumnya berapa, jadi diperiksa dulu ya kreatinin serumnya. Kemudian ini faktor luas permukaan tubuhnya dikalikan per A, faktor luas permukaan tubuhnya berapa. Nilai normalnya ini 97 ml per menit dan 88 ml per menit sampai 108, kalau laki-laki sampai 137 itu yang nilai normalnya. Per 1,7
3 meter kubik atau luas permukaan tubuhnya. Gitu. Nah, itu untuk kreatinin dan persihan kreatinin. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya, masih mengenai pemeriksaan fungsi ginjal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.